pretest bentar. Pretest sama posttest tuh ditulis tangan sama tanda tangan. Jangan lupa ini persyaratan. Durasi keterlambatan 15 menit. Tapi tadi kalau untuk slot ini berarti kayaknya agak panjang ya. Dari jam 3 sampai jam 3.15 itu waktu sholat, sama 3 sampai 30 itu baru dikumpulin, ditungguin. Nah, kalau yang lebih dari itu bakal kehitung alfa atau inhal. Nah, untuk inhalnya sendiri bakal dilaksanain tuh setiap hari Sabtu jam 18. Jadi kalau misalkan kalian inhal, kalian harus datang ntar. Ada Google Meet juga kayak jam 18. Ada. Nah, terus praktikum pertemuan pertama belum ada pretest sudah tadi. Peserta harus menyalakan kamera di Google Meet meskipun tidak full dari awal hingga selesai. Nah, ini persyaratan dari dosennya minta kayak gini. Tapi untuk yang sekarang mungkin bakal dikasih kelonggaran dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau yang nggak nyalain kamera, itu kehitungnya inhal. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Bang. Bisa. Oke, terima kasih. Modul praktikum bisa di-download di TIFF. Kalian ntar login pakai akun kalian yang udah dikasih. Terus ada modulnya. Disarankan baca-baca dulu ya kalau misalkan mau praktikum, dibaca-baca dulu. Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa, yang penting kalian tuh tahu apa yang mau dipelajarin gitu. Di dalam bukunya juga ada passwordnya, bisa dilihat ini. Terus Classroom. Classroom itu fungsinya untuk ngumpulin tugas yang tadi ada pretest sama posttest. Nah, dikumpulin di Classroom. Kalian bisa langsung join aja atau ada yang masih belum join? Udah semua kayaknya ya. Ini penting kok, ntar kalian tugas apa dikumpulinnya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat keras elektronik yang mampu menerima input data dari penggunanya, memproses data tersebut sesuai dengan instruksi, menampilkan output pemrosesan data, serta menyimpan output tersebut untuk keperluan masa yang akan datang. Jadi dari input ini ntar diproses, kemudian dikeluarkan. Ya gitulah. Nah, selanjutnya ada hardware sama software. Kalian mungkin udah bisa ngebedain ya mana yang disebut hardware sama mana yang disebut software. Terus di sini kalian udah install ini Dev C++. Sudah, Pak. Bang. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau yang sudah mungkin sekarang juga bisa sambil dibuka, ntar kan bakal coding gitu ya. Sudah, Bang. Kita coding Sudah, Pak. bareng-bareng gitu. Terus, nah, untuk mata kuliah kita kali ini kan kita bakal belajar bahasa C++. Ada yang tahu bahasa C++ itu apa? Oke. Bahasa C++ itu bahasa pemrograman. Sama kayak bahasa C, bahasa Java, bahasa Python, terus dan lain-lain. Tapi dari semua itu, kenapa sih kita belajarnya C++ buat dasar pemrograman? Nah, alasannya bahasa C++ itu lebih simpel dari
yang lain mungkin kayak bahasa C kan, misalkan bahasa C sama bahasa C++. Bahasa C++ kan kayak pengembangannya dari C gitu. Jadi lebih lebih gampang, lebih simpel. Terus alasannya bisa mendukung banyak library. Gampang digunainnya, bahasanya paling basic. Jadi kita bisa gampang ngerti intinya. Selanjutnya, text editor. Text editor kita di sini kan ada namanya Notepad+, Sublime Text, VS Code, Xcode, sama Dev C++. Nah, dari semua ini kita tuh pada praktikum ini kan disuruhnya install ini ya. Kalau yang lain tuh kurang tahu. Tapi kalau yang saya tahu VS Code tuh bisa juga buat C++. Tapi kenapa sih kita disuruh nginstalnya yang Dev C++? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena mudah dipahami bahasanya, Kak. Itu bahasa C++-nya. Ini software-nya. Kenapa? Kan di VS Code juga bisa ini apa menjalankan bahasa C++. Setupnya lebih mudah, Kak. Ya? Setupnya lebih mudah. Betul. Kalau VS Code tuh ininya terlalu besar, size-nya terlalu besar, terus sama berat juga gitu. Terus VS Code juga bisa buat bahasa-bahasa lain. Kalau Dev C++ tuh kayaknya cuma buat bahasa C aja sama C++. Jadi lebih lebih dikerucutkan lagi kalau ini. Jadi lebih simpel, lebih gampang juga. Size-nya juga kan nggak terlalu besar. Jadi kalau misalkan kalian download paling cuma berapa puluh atau ratus MB gitu. Kan kalau yang ini bisa sampai 1 giga kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kita lanjut. Nah, di aplikasi Dev C++. Yang pertama tuh kita bakal ketemu tampilan seperti ini. Nah, di sini ada toolbar yang ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada new file. Jadi kalau kalian awal buka tuh pasti mau buat file ya. Jadi new file dulu. Terus ntar ada ini nih, ada satu lagi, ada new project sama new file. Tapi disarankan untuk new file karena kita kan mau belajar basic yang dasar-dasar dulu. Kalau new project tuh ntar kalau ada penghubungan gitulah. Jadi kita pakai new file aja dulu. Kemudian ada open file. Kalau misalkan kalian udah pernah nge-save program, kalian bisa ngebuka di open file ini. Nah, ini ada undo. Nah, di sini juga ada redo. Udah tau lah kali yang udah sering pakai Word atau apa gitu buat mundur ke belakang. Nah, di sini ada compile, run, sama compile and run. Compile itu kan ntar nih, kalau misalkan kita ngebuat data yang kayak gini, hasilnya kalau misalkan kita cuma nge-save aja, hasilnya itu bakal formatnya .cpp. Nah, kalau misalkan udah di-compile, ntar si program itu dirubah jadi dalam bentuk .exe. Jadi kayak aplikasi gitu. Nah, kalau misalkan udah di-compile, kalau misalkan kalian run sebelum di-compile, ntar kalian nggak bakal jalan si program yang kalian buat gitu. Kecuali harus di-compile dulu. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet, di sini ada pilihan lagi compile and run biar cepet. Kalau shortcutnya kalau nggak salah pakai F11 atau F10 juga ada. Kalau misal F11 sama F10. ya, ada. Bisa diatur-atur juga kalau misalkan kalian itu pengen biar dekat gitu. Kalau kakak kan pakainya ini F1 malah karena lebih dekat sama tangan kiri. Kalau misalkan main komplit bisa diatur-atur sebenarnya kalau misalkan shortcut. Nah, selanjutnya tempat menulis kode. Kalian bakal nulis kode di sebelah sini. Nah, di sini bakal ada include, IOStream. Ntar kita belajar itu include itu apa, IOStream apa, in main itu apa.
Dan ini kalau misalkan kalian udah mengcompile sama ngerun, ntar bakal muncul si program yang kalian buat. Nah, programnya ini. Nah, tapi kalau misalkan dari program kalian ada yang salah atau kurang, ntar terdeteksi error di mana di kolom error ini. Kalian bisa lihat errornya di mana dan ini di mana. Nah, yang mungkin langsung ke Dev C++-nya aja ya. Kita buat program. Kalau misalkan kalian pengen ngikutin, ayo kalian siapin laptop ya atau aplikasi lainnya buat ngikutin ini. Nah, udah kelihatan aplikasinya? Udah. Nah, pada proses pertama kita tuh bakal memasukkan library dengan cara mengetikkan. Mungkin awal nggak gini ya, kita new file dulu, kayak gitu. Awal tuh kita masukkan library-nya dulu dengan mengetikkan include IOStream. IOStream-nya ini yang disebut library. Kita memerintahkan memasukkan IOStream. Nah, kemudian in main. Nah, di dalam in main ini kita baru bakal nulis sebuah program-program. Kita mulainya di sini nih. Nah, terus di sini kita pakai standard library. Bentar. Ini ya kalau nggak salah. Siap. Nama saya. Gini aja. Nama Muhammad Rizky. Muhammad Rizko, sorry. Wah. Salah, kebalik. Muhammad Rizko Ramadan. Dan di enter. Titik koma. Jangan lupa nih. Cout itu apa? STD itu apa? Bentar, kita jalanin aja dulu ya. Nah, kalau misalkan kita udah, jadi misalkan udah gini, kalian klik ini, atau kalian pencet F11 atau F10, bisa aja, sama aja. Ntar bakal muncul hasil program yang kalian buat. Nah, hasil program ya sama yang kayak kalian ketikkan. Nah, apa? Nah, saya bakal ngejelasin nih apa-apa aja sih ini. Nah, STD itu untuk standar. Bang, besarin font. Oh, Zoom. udah. Oke. Oke, kalau misalkan ada yang kurang enak tinggal bilang aja ya, kita santai aja ya. Nah, STD itu apa? STD itu untuk kita menggunakan standar library. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan ini, ntar hasilnya bakal error. Nah, karena nggak ada standarnya. Jadi setiap di ini harus ada STD-nya, cout, nim, misalkan. Nah, kayak gini. Jangan langsung di run ya. Kalau misalkan kalian langsung di run, hasilnya munculnya program yang sebelum kalian buat. Jadi nggak bisa. Jadi harus di compile and run. Kalau misalkan satu-satu, oh ya ini kurang titik 2. Oh ya nih. Kalau misalkan error, bakal ada kayak gini nih. Merah-merah kayak gini. Dan kita baca nih errornya di mana gitu. Kan di sini ada, tinggal diklik aja. Nah, di sini kurang titik koma. Setiap akhir dari program harus dikasih titik koma.
ini tuh tanda bahwa programnya udah selesai. Nah, hasilnya ada Muhammad Rizky Ramadan, NIM 190018189. Tapi ada cara gampangnya nih. Untuk standard library, nih, misalkan standard library, kita bisa, kalau misalkan kita tulis setiap program pakai ini kan capek kan, karena ngulang-ngulang lagi. Jadi kita bisa hapus. Nah, kita bisa menggunakan using namespace std. Jadi kita menggunakan standard library untuk semua yang di bawah ini gitu. Jadi yang di bawah ini bakal otomatis menggunakan standard library-nya. Nah, hasilnya bakal sama aja kayak gini. Nah, kemudian setelah standard library, kita bakal ini, cout. Cout itu apa? Cout itu untuk memunculkan hasil yang kita tulis. Jadi ini ada cout. Ingat pakainya tandanya kayak gini ya, karena ntar ada lagi yang mirip cout, yaitu in, tandanya kebalikannya dari ini. Nah, dengan ini nama Muhammad Rizky Ramadan, yang artinya si nama Muhammad Rizky Ramadan di-cout-kan, dikeluarkan. Kita ngasih perintah mengeluarkan nama Muhammad Rizky Ramadan. Terus diakhiri dengan ini, titik koma. Terus di bawahnya juga ada cout, mengeluarkan NIM 191. Jangan lupa untuk, misalkan kalian pengen nulis kata-kata atau apa gitu, harus pakai titik tanda petik ini, tanda petik 2. Nah, ini untuk nama. Kecuali ntar kalian untuk pertemuan selanjutnya bakal mengeluarkan variabel dan lain-lain, itu langsung. Kalau untuk ngeluarin tulisan harus pakai tanda petik. Jangan lupa. Oke, terus selanjutnya udah semua. Kan kita jalankan. Nah, hasilnya aneh nih. Nama Muhammad Rizky Ramadan, NIM kayak gini, lurus semua kan. Nah, karena si program ini nggak bisa ngebaca kalau misalkan ini ke sini tuh masih dianggapnya lurus aja gitu. Caranya gimana? Nih, cara pertama kita bisa memasukkan. Nah, ini tuh memasukkan ya artinya. Jadi setiap ada perintah-perintah yang beda pakai ini. Apa sih ini namanya? Kurang dari. Nah, kurang dari tulis endline. Nah, kurang dari endline artinya itu garis baru. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Jadi, fungsi endline itu mengakhiri sebuah baris. Jadi untuk baris ini diakhiri sama ini, sama endline. Terus apa ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Atau kecepatan? Gak apa-apa, kalau misalkan kecepatan bilang aja, bakal diulang. Kak, runningnya bisa ditambahin ukuran fontnya? Bentar. Tadi runningnya gak kelihatan kah? Besaran mungkin. Bentar, kalau hasil running tuh di post compiler kah? Bentar. Inmain tuh seakan-akan apa ya, program utamamu. Fungsi utama ya. Ya, fungsi utama. Ntar itu nanti yang pasti dijalankan duluan pasti di situ. Nanti kamu belajar fungsi-fungsi lain. Nah, fungsi-fungsi lain itu disebut namanya function sama apa void function ya. Void sama kembalian.
Nah, di situ nanti dijalankan di inman. Jadi inman tuh bagaikan pusatnya. Gitu. Bisa Bisa sih. pakai itu juga. Tapi kalau inline itu dipakainya di luar kayak kata itu juga bisa dia. Kalau /n kan cuma harus di dalam titik Nih. petik 2 nih. Nih yang Mas yang maksud tuh kayak gini nih. Kalau misalkan kan ada dua untuk mengakhiri sebuah baris tuh ada dua. Yang pertama ada n-line dan yang kedua ada /n. Fungsinya sama aja. Kebalik. Oh, kebalik. /n. Nah, ini fungsinya itu sama aja. Ini sama n-line. Tapi yang bedanya cuma /n itu untuk di dalam tanda petik. Cara penggunaan aja yang beda. /n itu di dalam tanda petik ini, jadi masuk dalam tulisan ini. Jadi kalau misalkan kita nulis apa lagi nih, misalkan nama. Nama udah, Pak. Terus. Nah, si nama yang di setelah /n itu bakal turun lagi ke bawah. Tuh. Nah, kenapa ini ada jarak ini? Karena kita ngasih ini. Kalau misalkan digabungin apa error? Enggak. Nah, kebacanya /n-nya akan tetap jadi ini, perintah garis baru. Ntar mau ngatur font. Kecilan katanya. Kelihatan gak sih ini hasil runningnya? Kelihatan aja sih. Ya kayak gini kelihatan nggak? Di properties bisa. Biasa itu ngatur fontnya. Oke, bentar. Klik kanan di CMD. Di mana? Di CMD-nya sih. Ke CMD. Nah, di Windows CMD-nya. Ntar aja lah. Ntar aja lah. Lagian kelihatan kan? Kelihatan. Udah. Coba kalian ikutin nih, tulis program kayak gini. Pakai nama kalian, NIM kalian. Terus asal. Ntar kalian fotoin aja terus masukin ke grup aja. Ke grup yang di WhatsApp. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain silakan langsung tanyain. Ntar para asisten bisa ngebantu kok. Oke, Kak. Pertemuan kita panjang kok, santai aja. Materinya juga masih sedikit, jadi kita belajar bareng-bareng. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bakal harus ini ya, harus on cam. Jadi misalkan ada laptop yang lagi bermasalah bisa setting-setting dulu gitu. Kan masih ada waktu 1 minggu. Kalau nggak bisa laptopnya dipakai buat on cam, pakai kamera HP aja. Masa nggak bisa kamera HP? Iya gitu, pakai kamera HP. Yang penting itu syarat dari dosennya sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikutin aja.
Ada yang udah selesai programnya? Itu udah tuh di WA. Udah. Bentar. Untuk siapa tuh? Aldina Wulan. Ya, Aldina Wulan ya. Itu kalau udah pakai using namespace nggak usah pakai std.2-nya lagi. Kalau udah pakai using Langsung aja namespace, apa? langsung aja. Itu buka hasilnya di mana, Kak? Pencet F11 aja. F11 kalau enggak Kalau F11 sih. kalau enggak F10. Kalau nggak bisa. Oh ya, Kalau Kak. bisa, nggak Saya bisa. masih bingung Kak, jaringannya nge-lag. Untuk yang nge-lag tuh yang penting tuh kalau kuliahnya ikut aja dulu. Nah, ntar tuh bakal ada rekaman buat ini lagi gitu. Buka. Itu Buat bisa ditonton lagi ya. bisa ditonton lagi. Diupload nanti. Kalau yang misalkan sekarang Di-upload ke YouTube. lumayan kan jam tayangnya kan nambah. Cuma 14 orang, Pak. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe jangan lupa tuh. Kak ini pakai HP bisa dilihat ulang lagi programnya Kak? Oke. Bacain ya Ki kalau misalkan ada yang nanya. Soalnya Kak, ini pakai HP bisa dilihat ulang lagi. Apain lihat ulang? kalau di HP bisa di zoom kalau nggak salah. HP bisa. HP bisa di zoom. Di laptop juga bisa kok. Nggak tahu kalau di laptop. Bentar. Present tuh layar. Ini. Kalau yang tadi belum jelas misalkan ada yang nge-lag, tulis ulang aja ininya, ketik ulang maksudnya di aplikasinya dengan nama. Mungkin kalau misalkan ntar ini buat apanya, kalau misalkan sekarang ngedenger yang nggak jelas, mungkin bisa nonton lagi yang video ntar upload kok buat materi-materinya. Pertemuan ini bakal diupload. Terus yang buat inhal nih, kalau mungkin yang ini teman kalian gitu kasih tahu jam 18 ada inhalnya. Nah, inhal tuh buat ngisi nilai. Kalau misalkan nggak inhal, nilainya bakal kosong. Bagi dua aja. Oh ya, dan juga diingat kalau udah 4 kali inhal itu udah out dari praktikum. Jadi mau nggak mau kalian ulang tahun depan. Bolak-balik aja. Di itunya, Pak, di hasil running ya. Coba hasil running. Coba di running dulu. Nah, itu. Di Windows-nya di klik kanan. Nah, coba klik kanan. Kanan. Properties. Oke. Properties. Itu. Ya, untuk besar kecilnya huruf itu juga pengaruh. Misalnya tombol ini kan standar library-nya makanya jadi nggak bisa misalnya C-nya besar, O-nya besar, U-nya besar, T-nya besar nggak bisa. Jadi harus sensitif kan? Ya, dia sensitif. Ini kelihatan nggak apa pusing kalau kayak gini? Soalnya masih harus baca. Ntar gue aja lah, aku kasih tahu aja lu ada yang nanya. Jadi kalau sudah menggunakan National Press, ya. Ntar tuh kalau misalkan kan di sini pertemuan kita sekarang ini baru iStream. iStream itu library itu ada banyak. Ntar kita mungkin bakal masukin kayak gini. Bisa lebih dari satu. Tuh. Apa sih
CMake. Terus ada apa lagi Ki? CSTD lib. stdio.h. Ada 36 library kalau di 33 library di C++ banyak. Conio.h, IOStream, stdio.h, string.h, math.h, Anip. Untuk perkuliahan kita dari awal sampai akhir sih paling banyak yang IOStream, CMake juga mungkin ada beberapa, CSTD-lib untuk beberapa program yang buat adalah ntar tahu. Nanti belajar. Nanti belajar. Tapi sekarang udah yang IOStream aja dulu. Oke, siapa ini? Ilham Osmar, bagus. Asal Batam. Kepri. Asal Bantul. Kok dekat nih? Siapa? Asal Ngawi, Jawa Timur. Ini error kah? Aldi, apa yang tadi ya? Oke, ini udah. Kalau misalkan belum ada laptopnya, bisa di HP juga ada aplikasinya. Untuk sementara, nggak enak sih kalau buat program di HP, nggak enak banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau misalkan buat sementara kan, daripada nggak sama sekali. Untuk besar kecilnya huruf itu juga berpengaruh. Ngaruh. Misalkan, Apalagi variabel. C-nya gede ya nih. Dapet, Error. nah nggak bakal kebaca error. Cout. Nah, kalau misalkan error gini, kita tuh tinggal ngeklik aja nih ini ya. Ntar yang merah dikasih tahu nih, so, si merah-merah. Si merah-merah. Cout kecil. Nah. Terus compiler. Oke. Itu mah di font dalam, Bapak. Iya, mau dibenerin. Kan tadi udah gede. Tuh. Aku mau benerin font dalam, Pak. Tadi kegedean yang dalam. Otomatis corona. Ada yang udah? Lagi. Irfan Pujianto. Yo. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau misalkan mau nanyain ya nanya aja. Kalau misalnya nggak nanya, kita asisten yang nanya gimana? Waduh. Zaman klasik ya. Bahasan klasik. Kalau buat pertemuan selanjutnya mungkin kalau misalkan mau masuk Google Meet bisa pakai email UAD gitu. Meringankan beban kita gitu. Nggak usah ACC. Lagi ya. Apalagi sekarang kan sebenarnya salah nih. Yang ngebuat roomnya tuh malah yang ngepresent. Jadi kalau di tengah jalan ada yang DC gitu mau masuk lagi, ntar nggak bisa masuk. Iya.
share. Jago-jago ini berarti ngoding. Mantap nih. Tuh ada yang error, Pak. Siapa ini? Tutup kurungnya belum ada tuh. Kapus mungkin. Tutup kurung kurawalnya. Ya tuh. Coba ditambahin tutup kurung kurawal di line ke-6. Ini yang ini nih, yang beginian. Yang di bagian include, Bang. Enggak, Pak. Yang paling atas. Itu include, Pak. Include pakai L. Oh iya, itu juga dulu. Ya streamnya juga salah tuh. iOS streamnya. iOS stream. Enggak, itu normal. Normal. Kita juga dulu sebelum jadi kayak gini, kita salahnya konyol-konyol juga. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, santai. Pelan-pelan aja. Kalau bingung wajar. Kan pertama kali coding-codingan. Kalau bingung wajar. Ini ada yang dari SMK. Hah? Ada yang dari SMK? SMK TKJ biasa itu. Udah bisa semua tuh. Ada, Bang. Saya. Walah, udah jago berarti nih coding-codingnya nih. SMK Enggak, Bang. itu biasa udah tuh. Masih Bang, patah-patah, Bang. Yang patah-patah yang siapa? Saya kah? Cara ngetik N di Dev C++ gimana ya? Tuh. Jackson, apa kedengar? Tuh, cara ngetik. Apa? Di Meet-nya. Oh, cara ngetik /n di Dev C++ gimana? Ya. /n itu yang garis baru nih, yang kayak yang ini. Nah, syaratnya harus di dalam tanda petik ini nih. Nih, tanda petik yang ini. Kalau misalkan taruh /n di sini, nggak bakal jalan. Misalkan /n. Rusak. Harus dikasih tanda petik karena /n itu masuknya kayak tulisan biasa /n. Tuh, kayak gini. Nah, tuh ada. Tapi kalau misalkan pengen kayak gini kan tinggal ini aja pakai NDL, Nline. Jangan lupa di terakhir tuh pakai titik koma. Harus disertai dengan cout juga. Iya benar. Nah. Cout kan untuk memunculkan. Ada lagi Reksi Palembang. Wong kita galau ya. Palembang. Wong kita galau. Rizky tuh dari Mas Rizky dari Palembang. Kok aku aja? Kalau TKJ tuh udah bikin web kah masuknya? Iya, TKJ itu udah belajar PHP nggak sih? Print itu di bahasa C. Print itu bahasa C itu. Bahasa C. Kalau di bahasa C itu ada printf. Itu di bahasa C. Ntar juga kalian nyinggung ini sih bahasa C sedikit. Iya pasti ada nanti. Walaupun sabar aja. Agak pusing sih ntar, tapi ya udahlah. Tapi buat UAS, buat ini sih nggak ada. Mungkin nggak UTS pakai. Kalau UTS yang di kelas ada. Tapi kalau ada kemarin Cuk. Oh iya. Kalau enggak maksudnya kalau buat praktikum mungkin nggak ada kan? Nggak ada, di praktikum nggak ada. Kalau di praktikum nggak ada. Kalau kalian kena Bu Ismi, tunggu saja. Untuk post-test jangan lupa tulis tangan. Tadi yang di slot lain masih ada yang diketik. Sayang kan nilainya bakal kosong mungkin. Gimana? Kalau Python tuh belajar sendiri. Kita Python tuh udah bahasa tinggi.
Iya, jadi Besar yang akan mungkin datang dikenalin, mungkin dikenalin tapi nggak bakal dipakai, nggak bakal digunakan. Paling kalian belajar PHP sih paling. Iya. Di Tapi semester atas ya, Sen? Iya, Kalau- TKJ sekarang pakai Python semua. Iya sih. Oh iya kah? Iya, TKJ pakai Python. Oh, anak pesantren, Pak. Wah, pesantren. Siapa lagi nih? Alhamdulillah bisa, Kak. Waduh, congratulations. Apa ini? Salah SS nih kali. Oh, enggak. Raden Dava Asyam Muara Enim Sumsel. Rizky tuh, Sumatera Selatan. Oh ya, Kalimantan, woy, tolong. Oh, ini Syarif Muhammad. Kalau misalkan pengen sharing-sharing juga nggak apa-apa sih. Kita santuy-santuy aja. Jamnya juga masih lama. Materinya cuma segini. Ya, ini sekarang sih segini sekarang. Sekarang. 3 atau 4 pertemuan lagi, wah, pecah otak. Udah masuk perkondisian sama perulangan kan. Iya. Apalagi pas nanti pertemuan terakhir file akses, wah. Jadi bodoh bikin file akses. Enggak, bohong, mereka gampang semua. Oh iya, gampang. Rekursif. Gampang semua. Coding tuh gampang. Coding tuh gampang. TKJ di sekolah saya fokus ke wireless sama web server. Kak, belajar program cuma di kelas 1. Gak apa-apa. Yang dari pesantren juga bisa kok. Kakak dari pesantren bisa. Jadi belajar web. Codingnya pakai bahasa Arab. Gimana sih? Kalian kenapa milih slot hari Sabtu jam 3 gitu kan? Selesainya jam 6. Iya. Iya, no lab semua. Malam minggu kalian tuh tersia-siakan ntar ya. No lab. Ini tuh slot spesial kalau kalian mau tahu. Slotnya tuh paling spesial. Kita ini nggak punya dosen, nggak ada dosen yang tanggung jawab ke kita. Gak Jadi ada. santai aja. Nggak ada yang ngegaji kita apa ntar. Kocak ya. Di kelas lain tuh ngajar tuh 40, 30. Di sini 15. 16. Nggak apa-apa. Malah enak sedikit. Lebih mudah. Malah enak sedikit kok. Apalagi kalau offline. Enggak, kan praktikum dulu gitu kan. Jadi pas ngedate jalan malamnya ada bahasan gitu. Tadi aku belajar coding. Waduh. Gitu kan. Sabtu tuh enak juga, Pak. Sabtu tuh bisa nanya ke teman lain. Bahas apa kemarin? Minta postes. Siapa lagi nih? Soalnya banyak ya. Fikri Faisal Fadilah, asal Tasikmalaya. Walah, deket nih. Tasik. Saya dari Tasik, Pak. Emang pesantren di Tasik di mana? Adalah pokoknya. Kalau misalkan temennya ada yang inhal kasih tahu ya. Masalahnya sayang kalau misalkan inhal tuh misalkan gak datang ya, kosong ntar nilainya. Apalagi Sabtu. Kalau misalkan iya, Sabtu tuh nggak enaknya ini. Kalau misalkan nggak bisa Sabtu, inhalnya kan hari Sabtunya gitu. Kakak juga dulu pas semester 1 ngambilnya malah Sabtu. Tapi enak, banyak supplier. Supplier salah sebelum banyak ya. Iya. Harus ngapainnya udah tahu.
Ya. Berapa orang udah yang ngirim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 16 kurang 5. Yo 5. Mungkin ada sedikit lagi sih ntar. Itu si Raffi hujan deras, nyalek banget, maaf. Kita belajar bareng aja nggak apa-apa. Kita tungguin. Masih awal juga. Kalau mau lanjut materi ya kita sih ayo-ayo aja. Kalau nggak pusing. Ya kalau kalian mau diajarin materi selanjutnya langsung ya nggak apa juga. Kan 3 jam nih. Biar nanti minggu depan tuh kan ada kuis, udah pertemuan 2 tuh punya kuis. Iya. Jadi nanti kalian rebutan. Gitu. Yang duluan dapat nilai tambahan. Apa nih? Compile, maaf, aku mati listrik hujan deras. Maaf banget, like sama. Tapi udah masuk kan? Udah masuk. Udah presisi tadi kan? Iya. Gak apa-apa dek, join aja biar ikut presensi. Kalau misalkan ntar mau nanya-nanya nggak apa-apa. Kita asisten siap, insya Allah. Tapi jangan di atas jam 9 aja. Ya ngerti aja lah. Kalau itu kita juga manusia. Kemarin juga banyak sih yang nanya, ya Ki. Iya, ada yang nanya jam tengah malam, ada yang nanya subuh. Buset, gila. Kalian mau lanjut materi apa gimana nih? Lanjut. Jadi materi pertemuan 1 ini cuma gini doang, udah. Iya. Kita masih ada waktu. Ini 1,5 jam. yang awal ini tuh kalau kalian mau tahu tuh yang awal-awal gini tuh basa-basi sebenarnya. Iya, basa-basi doang. Siapa sih nggak tahu komputer? Nggak tahu komputer masuk TI. Oh ya nih, mungkin ada sedikit lagi nih tambahan nih. Untuk nih misalkan nama ini udah ada. Kita buat lagi si out nama Rizky Raimadi Rosalin. Bener kan? And line. QE. Oi, QE. Apanya? Rizky QE. Gini. Nah. Walah, aku baru tahu. Name. Eh 98 ya kalau. Nah nih, kalau misalkan kayak gini kan nih, hasilnya nggak rata kan? Nih, ada nama, titik koma tuh. Gimana cara ngeratain ya? Cara pertama mungkin kalau pengen rata kayak gini ya. Tab. Nah, hasilnya kan tapi bakal error nih, bakal aneh kayak gini. Kalau misalkan di tab sekali aja, baru benar kalau nggak salah. Nah, tapi kita harus, kalau misalkan gini kan, kita harus tahu nih, yang ini di tabnya berapa kali. Di sini berapa kali. Ada cara gampangnya kalau misalkan kayak gini.
Kita hapus dulu semua tabnya. Kita pakai slash T. Mau nyambung ke kata-kata nggak apa-apa, mau pisah juga nggak apa-apa. Misalkan mau pisah nih, slash T. Fungsinya sama kayak tadi, biar ngerapihin. Nah, hasilnya udah rapi. Slash T itu fungsinya itu sama kayak tab ya, tab. Jadi ntar kalau misalkan pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau misalkan kalian disuruh bikin apa-apa, kan kalau post-test ada yang diminta buat sama persis. Ntar misalkan hasilnya kayak gini kan, kita harus rapih juga, berarti sama kayak gini juga rapih. Bukan cuma isinya aja. Ada yang nanya? Mohon bantuan gimana? Oh, masih banyak kah yang belum? F10 bisa. Ini gimana ya? Mohon bantuannya. Oke, nah. Batri Vita, makasih. Membantu di balik layar. Kalau di kalian hujan gede enggak? Iya. Deres Kak, deres. Walah. Apa ada yang udah di Jogja? Saya besok, Pak. Oh. Guru DDP kalian siapa? Campur-campur. Ada Bu Ismi, Pak siapa lagi? Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Dinan. Ya, Pak siapa? Pak Dinan.